Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dzawin nufusil aliyah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wal mana wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil khusus Ketua Musholah At-Tahiriyah Bapak Ustadz Teddy Umar Maulana yang saya hormati, dan juga pengurus-pengurus yang lainnya yang saya hormati, guru kita Bapak Ustadz Salim yang saya hormati, aparatur negara, Bapak Dewan alhamdulillah hadir, yang saya hormati para kesepuhan, tokoh masyarakat, hadirin bapak-bapak dan juga adik-adik remaja, semuanya yang sama-sama saya hormati, dan semoga berkumpulnya kita di musholah At-Tahiriyah ini menjadi wasilah turun berkah, amin, turun rahmat dan maghfirah, amin, diampunkan dosa-dosa kita, dimudahkan segala urusan kita, banyak rezeki kita, panjang umur kita, bertambah ilmu kita, semakin meningkat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Mari kita sama-sama memanjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai macam anugerah serta nikmatnya kepada kita, di antaranya sehat walafiat dan juga panjang umur. Paling istimewa adalah nikmat iman dan Islam, sehingga malam yang mulia ini, malam Jumat ini, kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah salat maghrib berjamaah maupun ibadah-ibadah yang lainnya termasuk arwah jamaah, dan diakhiri dengan ibadah thalabul ilmi. Dan semoga segala amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Salawat rangkai salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan semoga bil khusus kepada kita yang hadir di musholah At-Tahiriyah ini, dan umumnya kepada segenap muslimin muslimat di mana saja berada. Tentunya harapan dan doa kita semoga di hari kiamat nanti kita semuanya mendapatkan syafaat, yakni pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya, mau tidak mendapat syafaat? Pengen tidak masuk surga? Coba kita perhatikan di awal kitab Al-Barjanji, ya, ada kalimat seperti ini yang biasa tuh dibaca ketika mau marhaba. Kalimatnya, ya, karena ini masih bulan Maulid ya. Jadi kalimatnya begini: Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli
wa yusallimu wa yubarik alaih. Salli alaih. Jangan menang saja nih, ya dijawab. Jawabannya adalah salli alaih. Ulangi, nggak ada jawaban tadi. Siap menjawab, siap? Siap? Insya. Jangan pakai tempat ping-ping. Oh. Aduh, bayar nanti ya. Aduh. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alaih. Alhamdulillah. Jangan. Coba kita artikan, coba kita maknai, kita pahami. Lalu selanjutnya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya al-jannatu wa na'imuha. Surga berikut kenikmatannya. Surga berikut semua kenikmatan yang ada dalam surga. Sakdun adalah merupakan kebahagiaan. Merupakan keberuntungan, kesenangan bagi siapa? Liman yusalli, bagi orang-orang yang rajin membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada bagi orang-orang yang membaca salam salawat dan salam. Berarti ya, ditambah mendoakan keberkahan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat, salam, doa keberkahan untuk Nabi. Berarti kalimatnya begini: Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nah, itu komplit ya, sholawatnya ada, salamnya ada, doa keberkahannya juga ada. Sekarang kita mari sama-sama membaca sholat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah kalau kita rajin-rajin bersalawat, rajin membaca salawat dan salam, insya Allah dijamin dengan surganya Allah Subhanahu. Siapa yang jamin tadi? Syekh Al-Barjanji dalam kitabnya, yaitu Al-Jannatu wa Na'im wa Sa'dul liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alaih. Surga berikut kenikmatan dalam surga. Apa kenikmatan dalam surga? Kenikmatan di dalam surga adalah ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatarun fi qalbi bashar. Yang artinya kenikmatan surga adalah kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga kita, dan juga tidak pernah terbesit
terbisik di dalam hati manusia itulah kenikmatan sorga. Salah satu orang yang dijamin dengan sorganya Allah berikut kenikmatannya adalah orang-orang yang rajin membaca sholawat dan juga membaca salam, termasuk mendoakan keberkahan untuk baginda Nabi Muhammad. Sekarang saya tanya, siap memperbanyak salawat kepada Nabi? Siap memperbanyak salam kepada Nabi? Insya takbir. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bahkan Allah juga bersolawat kepada Nabi. Ya, malaikat juga membaca salawat kepada Nabi. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Loh, padahal malah tergering ya Pak De. Tapi kenceng kayaknya ya tuh. Sanggilan kering kalau mencager. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Nah itu ayat tadi. Ketika sebelum azan kedua pada hari Jumat, nah itu suka dibaca oleh muadzin ya, sebelum khatib naik mimbar. Nah itu hukumnya apa? Di dalam kitab Nihayat Ujian dijelaskan oleh Syekh Nawawi bahwasanya membaca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallu 'alaihi wa taslim sallu 'alaihi wa sallimu taslima, itu adalah bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik, artinya bid'ah yang baik berarti hukumnya sunnah. Sunnah pada hari Jumat sebelum adzan kedua, sebelum khatib naik mimbar, itu ayat dibaca. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memotivasi kepada muslimin muslimat supaya banyak-banyak membaca sholawat, membaca salam kepada Nabi Muhammad SAW, terutama sekali pada hari Jumat. Lalu pertanyaannya, bagaimana pada adzan-adzan yang lain seperti adzan duhur, adzan asar, adzan maghrib, isya dan subuh, apakah ini harus dibaca? Apakah ayat tadi sunnah dibaca? Nah ini jawabannya, tidak sunnah dibaca. Ingetin ya. Nih, jadi kalau adzan biasa, bukan adzan Jumat, bukan adzan sholat Jumat, maka cukup baca ta'awudz bismillah pelan-pelan, lalu baca sholawat kepada Nabi, baca salam. Ya contoh begini, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup langsung Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan bacain Allah. Itu tidak ada dalam fikihnya. Ya. Bahkan itu pada adzan Jumat kedua pun, ya adzan kedua pun pada hari Jumat sebelum khatib naik mimbar, nah itu bid'ah tapi hasanah, tapi bagus alias sunnah hukumnya. Kenapa sunnah? Tujuannya adalah untuk memotivasi jamaah, memotivasi masyarakat supaya banyak-banyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama sekali pada hari dan malam Jumat. Nih, ya, jadi sangat dianjurkan sekali oleh Kangjeng Nabi apabila malam hari Jumat, nah itu disunahkan supaya memperbanyak sholawat dan salam. Jangan pernah dihitung-hitung, ya. Udah baca aja sholawat, nggak usah dihitung. Sallallahu ala Muhammad, salawat Jibril, sallallahu yang pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Jangan dihitung-hitung. Sambil kerja silah, itu boleh, bagus. Pelan-pelan aja, sambil ke tukang jahit sambil jahit. Pelan-pelan biasanya digerak sallallahu ala Muhammad. Itu sangat bagus sekali.
Kalau perempuan sambil masak, sambil goreng tempe, sallallahu ala Muhammad. Tempenya angus. Nah, coba kita artikan ayat tadi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Kangjeng Nabi. Ya. Cuman kalau salawat Allah memberikan rahmatnya kepada Kangjeng Nabi. Salawatnya malaikat adalah para malaikat beristighfar, memohonkan ampun untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, membaca salawatlah kamu semuanya kepada Nabi Muhammad dan bacalah salam kepadanya dengan bacaan salam yang sebenar-benarnya. Nah, ini Allah mencontohkan kepada kita. Allah memerintahkan kepada segenap orang-orang beriman supaya orang beriman banyak-banyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum Allah memerintahkan, ya, sebelum Allah menyuruh orang beriman, ternyata innallaha malaikatahu, Allah dulu yang bersolawat. Nah, ini adalah ibrah. Ini adalah pelajaran buat kita, ya. Artinya sebelum kita nyuruh anak kita untuk ngaji, nyuruh istri kita supaya istri kita sholat, maka kita dulu yang sholat, kita dulu yang ngaji, kita dulu yang berbuat baik. Maka barulah kita nyuruh anak dan istri kita, barulah kita nyuruh tetangga kita, barulah kita nyuruh muslimin muslimah. Nah, ini ilmunya seperti itu, ya. Jadi amar ma'ruf dan nahi munkar itu caranya, teorinya seperti tadi, ya. Kita dulu yang melaksanakan, lalu kita suruh orang lain, lalu kita ajak anak dan istri kita. Nanti kalau kita enggak melaksanakan, tiba-tiba kita nyuruh anak kita supaya ngaji, nyuruh istri kita supaya rajin sholat, ternyata kita tidak sholat. Lalu apa yang terjadi? Apa jawaban istri dan anak kita? Wah, bapak juga kagak sholat. Wah, bapak juga kagak ngaji. Nanti jawabannya akan seperti itu. Tapi kalau sudah yang Allah ajarkan kepada kita, sebelum kita suruh orang lain, kita dulu yang melaksanakannya, insya Allah mereka akan mengikuti atau minimal tidak akan ngebalikin, gitu. Kalau dia seandainya tidak mau pun, dia paling meneng baik, paling diam saja. Nah, ini pelajaran buat kita, ya, yang Allah ajarkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab. Nah, sekarang selanjutnya Nabi Muhammad SAW diutus untuk siapa? Coba kita perhatikan surat Al-Anbiya, ya, ayat 107 yang sudah dibaca tadi dalam mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam bishawab, yang artinya ma arsalnaka, dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat, menjadi kasih sayang bagi siapa? Lil alamin, bagi seluruh alam. Nah, berarti kita dari ayat ini dapat diambil dua kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah bahwasanya Kangjeng Nabi Muhammad SAW, nah itu diutus untuk seluruh makhluk. Diutus kepada seluruh makhluk, bukan hanya kepada jin dan manusia. Masuk Nabi Muhammad SAW diutus kepada para malaikat, diutus kepada benda-benda mati, langit dan bumi, termasuk planet-planet yang lainnya, termasuk tumbuh-tumbuhan,
Binatang-binatang, cuman bedanya kalau Nabi Muhammad SAW diutus kepada malaikat itu adalah litasyrif. Artinya litasyrif, para malaikat pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya memuliakan Kangjeng Nabi Muhammad dan juga kepada makhluk-makhluk yang lain, ya, kepada langit, bumi, planet-planet yang lainnya, benda-benda mati, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Nah, itu adalah litasyrif. Semuanya memuliakan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada selain jin dan manusia. Nah, itu litasyrif. Betul ya? Nah, sekarang Nabi Muhammad SAW diutus kepada jin dan manusia, itu apa tujuannya? Tujuannya adalah litaklif. Itu bedanya, ya. Litaklif hanya bagi jin dan manusia. Artinya litaklif adalah jin dan manusia, nah, terkena beban aturan yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkena beban hukum syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlahnya ada 5, wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah. Artinya semua jin, semua manusia, semua kita itu tidak bisa lepas daripada hukum yang 5. Ya, wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Nah, itu nggak bisa lepas dari itu. Gitu kan? Sedang apapun kita, sekalipun sedang tidur, itu kena beban hukum. Ya, sedang tidur berarti hukumnya apa? Mubah, boleh. Gitu. Cuman orang yang tidur tidak dicatat. Amal orang tidur tidak dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Itu yang pertama. Yang kedua, orang gila. Walaupun dia nggak tidur, itu nggak dicatat amalnya. Sebodoh amat. Ya, mau apa kek, mau apa, tidak ada catatan bagi orang gila. Tidak ada catatan amal bagi orang gila. Tidak ada catatan amal bagi orang yang sedang tidur. Tidak ada catatan amal bagi orang-orang yang belum balik. Yurfa'ul qalam an salasin, hadisnya. Ya, qalam, pena diangkat, artinya tidak akan dituliskan bagi orang-orang 3 golongan manusia. Yang pertama orang gila, yang kedua orang tidur, yang ketiga bocah cilik yang masih belum balik. Nah, berarti mereka bebas. Ya, karena semua amalnya, semua perbuatannya tidak dicatat. Nah, selain itu semuanya dicatat. Sudah balik, berakal, tidak tidur, terus itu pena malaikat Raqib dan Atid selalu berjalan. Sampai kapan? Sampai kita mati. Ya, sekarang kita dicatat nih. Sedang ada di Majlis Taklim. Alhamdulillah. Berapa jam kita duduk, berapa menit kita duduk di Majlis Taklim? Ya, Masya Allah, sabda Nabi, duduk di Majlis Taklim selama sesaat. Ya, kira-kira 1 jam kurang lebih, ya, sesaat itu. Bahasa Arabnya saatan. Tidak menulis, tidak membawa kitab, tidak membawa pulpen, tidak menulis satu huruf pun. Nah, itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sama atau lebih bagus, ya, daripada memerdekakan 1000 orang abid. Nah, kalau satu orang 50 juta kali 1000 berapa? Satu orang abid harus ditebus, harus dimerdekakan dengan harga 50 juta. 50 juta kali 1000, oh banyak, berapa miliar tuh ya nilainya. Itu lebih baik daripada 5 miliar kali ya. 5 miliar atau 50 miliar. Cuman 1 jam duduk di majelis taklim. Betapa hebatnya kita ya, duduk di majelis taklim, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, makanya banyak orang yang kagak mau, yang malas, ya, temennya godaannya, rintangannya sangat berat. Jadi setannya itu jenderal. Yang menggoda orang yang belajar ilmu agama, nah itu pangkatnya jenderal, setannya. Kalau cuma ngegoda orang sholat itu baru kopral pangkatnya, ya. Jadi kopral setan, setan kopral apa kopral setan nih? Ya, yang benar nih, kopral setan apa setan kopral? Takut kebalik ngomongnya nih ya. Nah, itu kan jauh, kopral sama jenderal, oh jauh. Ya. Makanya yang sholat banyak, yang masih mau sholat banyak, ya, orang Islam
yang masih mau sholat. Tapi orang Islam yang masih mau belajar ilmu bisa dihitung. Ya, ini kayaknya bisa dihitung. Contoh malam Jumat sekarang ini. Tapi alhamdulillah semenjak ganti ketua nih kayaknya ya. Semenjak ganti ketua, pengurus sih kayaknya nambah nih jemaah nih. Alhamdulillah. Ya. Nah, itu litaklif namanya. Kesimpulan yang kedua adalah bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini menjadi rahmat, menjadi kasih sayang bagi siapa? Sama bagi seluruh alam, lil alamin. Nah, yang dimaksud alamin di sini alam apa sih? Alam semuanya, alam jin, alam manusia, alam malaikat, alam nyata, alam gaib, termasuk alam akhirat. Ya, itulah alamin namanya. Itulah seluruh alam namanya. Nah, sekarang alam dunia, apakah orang kafir mendapat rahmatan dari Kangjeng Nabi Muhammad SAW, mendapat kasih sayang dengan wasilah diutusnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW? Jawabannya apa? Dapat nggak orang kafir? Hah? Orang kafir dapat rahmat nggak di dunia ini sekarang? Dapat. Ya, dapat. Termasuk orang kafir pun, orang ateis pun, orang musyrik pun mendapat rahmat dengan wasilah diutusnya Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahmatnya bagaimana bagi orang-orang kafir? Walaupun mereka kafir, walaupun mereka ateis, walaupun mereka musyrik, tidak langsung dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak langsung diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibiarkan saja mereka hidup di dunia, bahkan mereka bersenang-senang. Ya. Duitnya banyak, mereka pergi kemanapun, masya Allah, mudah bagi mereka, dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah rahmat bagi orang kafir. Bahkan di bulan Ramadan, yang punya perusahaan pakaian itu kebanyakan orang kafir, punya perusahaan ternak itu kebanyakan orang kafir, yang beli adalah orang Islam. Itu juga masya Allah rahmat bagi mereka. Termasuk kalau di Pulau ada Sari, Pandeglang, Banten, Muludan. Bulan sekarang bulan mulut nih. Masya Allah itu ayam laris benar, harganya juga dinaikin. Bukan hanya ayam, ikan dan sebagainya, kebutuhan muludan. Nah itu masya Allah laris sekali. Ini dengan wasilah dilahirkannya Kangjeng Nabi Muhammad. Yang punya ternak ayam siapa? Kebanyakan orang kafir. Yang beli ketika bulan Maulud siapa? Orang Islam. Masya Allah. Nah itulah ya rahmat bagi orang kafir ya, dan juga tidak langsung disiksa, tidak langsung diadab. Walaupun mereka kafir dibiarkan, enggak kayak zaman dulu, zaman Nabi Nuh alaihissalam. Itu yang kafir semuanya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman Nabi Hud, zaman Nabi Soleh, zaman Nabi Lut, itu yang kafir, yang tidak beriman, semuanya dimusnahkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi setelah diutusnya Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun banyak orang yang tidak beriman, banyak orang yang kafir, ya tidak menerima dengan risalahnya atau kepada risalahnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW, mereka tetap aman, mereka tetap dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak diazab, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah rahmatan lil alamin. Lalu rahmatan kepada umat Islam, rahmat kepada orang-orang beriman. Nah, kalau rahmatan kepada orang beriman, nah itu bukan hanya dunia tapi akhirat. Ya dunia wal akhirah. Nah itu rahmatnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW, atau diutusnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW bagi orang-orang beriman, bukan hanya dunia tapi yang lebih banyak lagi adalah akhirat. Karena rahmat Allah ini rahmat Allah ya semuanya 100% atau 100 juz ya, katakanlah zaman sekarang 100%.
yang Allah turunkan ke dunia untuk seluruh makhluknya itu hanya 1%. Ini perlu diingat ya. Jadi rahmat Allah yang 100%, ulangi, yang Allah turunkan ke dunia untuk seluruh makhluknya, jin, iblis, manusia, binatang, dan juga makhluk-makhluk yang lainnya, itu hanya 1%. Lalu yang 99%, di mana Allah turunkan, Allah berikan. Yang 99% rahmat Allah berikan, Allah turunkan nanti di akhirat. Nah, ini khusus spesial untuk orang-orang beriman. Di mana? Di surga, insya Allah. Ya, sedangkan tidak semua orang masuk surga. Ya, itu nanti wallahu alam, tahu bagi dua atau bagi berapa nanti di akhirat ya. Sebagiannya ke surga, sebagiannya ke neraka. Parikum fil jannah wa parikum fis sa'ir. Sebagian masuk surga, segolongan masuk neraka. Cuman ini golongannya tidak disebutkan. Apakah 50%, Allah alam. Yang jelas orang kafir mati dalam badan kafir, nanti tempat kembalinya adalah neraka. Orang beriman mati dalam badan beriman, mati dalam badan Islam, sebagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati, wahai orang-orang beriman, illa wa antum muslimun, kecuali kamu semuanya dalam memeluk agama Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah, yakni meluk agama Islam. Nah, ini perintah Allah, ini pesan Allah, supaya orang beriman jangan sampai mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, alias mati husnul. Mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Jaminannya adalah surga. Rahmat Allah yang 99% khusus untuk penduduk surga. Ya, kalau kita mau tafakur, kalau kita mau merenung nih di dunia, yang 1% saja untuk semua makhluk, termasuk iblis, termasuk jin, termasuk binatang, ya. Nah, itu contoh ayam tuh, ketika dia punya anak masih kecil, itu anaknya keinjek tuh oleh induknya, nah itu kakinya diangkat. Kenapa? Karena si ayam ini merasa sayang, merasa kasihan sama anaknya. Nah, ini bagian daripada rahmat Allah yang 1% tadi. Coba kita perenungkan, coba kita bayangkan 99% khusus untuk penduduk surga, sedangkan manusia tidak semuanya masuk surga. Jin tidak semuanya masuk surga. Nah, ini hanya warikum bil jannah wa warikum bis sa'ir. Masya Allah, ya, luar biasa. Sekali lagi, jangan sampai ya kita keluar dari agama Islam. Naudzubillah. Pertahankan Islam supaya kita semuanya mati dalam keadaan Islam atau husnul khotimah. Yang kedua, ya, saya berpesan kepada semuanya, kita harus senantiasa berupaya dan berusaha untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu caranya adalah dengan rajin-rajin memperdalam ilmu agama Islam. Insya Allah, ya, dengan cara memperdalam ilmu agama Islam, dengan cara mempelajari agama Islam, aturan-aturan Islam, insya Allah biidznillah iman kita dan takwa kita akan semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Dan yang ketiga, ya, sekali lagi saya anjurkan, sekali lagi saya mengajak, perbanyaklah membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, terutama sekali pada hari dan malam Jumat ini, ya.
Bahkan setiap hari kita jangan kosong, jangan sampai mengosongkan diri kita dari bacaan sholawat kepada Nabi. Kenapa? Ya karena sholat kita nih kalau tidak ada sholawat tidak sah sholatnya. Betul tidak? Betul. Ya. Setelah tahiyat akhir wajib membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Doa nih doa. Kita berdoa kalau tidak baca sholawat. Nah ini doanya terhalang. Enggak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada sholawat ketika kita berdoa tuh. Makanya sebelum doa baca sholawat, selesai doa juga baca sholawat. Baca sholawat ini yang diajarkan oleh para ulama. Contoh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa salim radhiyallahu ta'ala kulli syafati Rasulullah, itu sholawat. Terus setelah selesai doa ditutup dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini ulama yang mengajarkan kepada kita. Ya karena ada hadis ya, banyak hadis-hadis Nabi. Kalau sholat tidak baca sholawat tidak sah sholatnya. Kalau doa tidak ada baca sholawat maka doanya tidak akan sampai, terhalang. Dengan wasilah baca sholawat maka itu hijab akan terpecah, akan hancur, dipanah, ditembak dengan bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi kita bersalawat. Shalli wa sallim Shalli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sayang sekali orang kaya tak sembahyang, sayang sekali orang kaya tak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya tapi tetap sembahyang. Nabi Sulaiman kaya tapi tetap sembahyang. Shalli iman ala mada Shalli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Sayang sekali orang miskin tak sembahyang, sayang sekali orang miskin tak sembahyang. Nabi Isa miskin tapi tetap sembahyang. Nabi Isa miskin tapi tetap sembahyang. Sekali lagi, shalli iman ala mada Shalli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Tosif atas sosialnya. Jika kita ingin mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus sering-sering membaca sholawat jannah wa na'im wa sa'adir wa yusalli wa yusalli wa yubarik alaihi, dan juga rahmat